Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku. Ya, hari ini aku mau menyampaikan tentang kalimat efektif dan mengenai bisnis. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sehari 2 juta masuk. Alhamdulillah, bisnis perhiasan ya akhirnya laris manis secara online maupun offline gitu. Dan saya pun orangnya nggak suka ngoceh ya, jadi aku juga cuma iklan ya seadanya, seucapan mulut aku gitu. Terus tadi juga ada yang bilang kok kayak orang habis nangis ya, ada masalah sedikit dan aku denger omongan gak enak juga, aku dikit-dikit luluh karena aku juga orangnya perasaan gitu. Oke, langsung aja ya kita mulai. Kalimat efektif. Kalimat efektif itu apa sih, Kak? Nah, kalimat efektif itu kalimat yang sederhana, sebenarnya sederhana teman-teman, tetapi mudah dipahami gitu kan, mudah dipahami dan secara tulisan maupun secara lisan. Dan ini aku tulis karena biar nggak lupa gitu ya teman-teman ya. Dan itu pun juga digunakan penulis itu juga supaya pembaca itu lebih mudah memahami kayak gitu teman-teman. Nah, sederhananya kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat mengungkap gagasan yang sesuai dengan harapan oleh penulis atau pembicara. Nah, sekarang jenis kalimat efektif itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi tepatnya itu singkatan dari SPOK. SPOK di video sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu SPOK. Dan biasanya kalimat efektif itu digunakan dalam sebuah teks ilmiah, terus makalah, laporan, penelitian, skripsi, tesis, dan lain-lain ya teman-teman ya. Boleh naskah. Nah, naskah ya naskah apa aja, bisa naskah cerpen, novel kayak gitu kan juga harus pakai kalimat efektif supaya pembaca itu lebih memahami dan kalimat itu tidak harusnya dibaca berulang-ulang, ini pas enggak ya kayak gitu, supaya itu pembaca itu aduh ini kalimatnya jelimet banget sih gitu kan, berarti kan pembaca itu kan kayak aduh pusing gitu nyernanya gitu kan. Nah gitu, jadi hindari seperti itu. Nah, terus tambahan lagi ya teman-teman, untuk syarat-syarat kalimat efektif itu nanti akan saya buat di video berikutnya, karena ini ya aku butuh persiapan juga. Yang kedua, karena persiapannya agak sedikit panjang juga, nanti aku mau catat apa yang aku sampaikan kayak gitu supaya nggak nervous juga gitu. Oke, langsung aja ya. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok minimal, subjek, dan predikat gitu. Nah, yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Jadi tidak boleh ada tempo teman-teman, jadi harus lebih teliti lagi dalam menulis. Misalnya itu kan nggak seperti di SMS kan kata-kata kurang singkat-singkat itu kan biasa gitu kan. Kalau naskah tidak boleh disingkat teman-teman kayak gitu, tidak, misalnya itu gitu ya harus ditulis itu, jangan tuh gitu, enggak. Nah, nanti akan jadi tempo kalau seperti itu. Yang ya tulisannya yang biasa, bukan YG gitu. Yang tidak itu ditulis biasa, tidak gitu kan, tidak TDK gitu kan kalau bahasa WA ataupun SMS itu. Jadi bedakan ya teman-teman ya. Oke. Yang ketiga adalah menggunakan diksi yang tepat. Jadi menggunakan kalimat-kalimat yang tepat dan mudah dipahami ya gitu. Terus yang keempat adalah sepadan antara struktur bahasa, jalan pikiran, logis, dan sistematis. Jadi menggunakan struktur bahasanya itu bahasa yang mudah dipahami pembaca kayak gitu, tidak jelimet intinya gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan di syarat-syarat kalimat efektifnya, akan saya jelaskan secara detail di situ. Ya, menyusul ya teman-teman ya. Yang kelima adalah menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Nah,
itu hindari yang namanya bahasa boros. Bahasa boros ya jangan terlalu banyak serangan kataku yang gitu, jadi hindari itunya gitu. Jadi hindari kata-kata itu ya, hindari serangan-serangan kata gitu. Terus yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Jadi kalau itu menulis itu apa sih idenya, itu apa sih, tentang apa sih, temanya tentang apa sih. Nah itu harus fokus ke tema dan idenya itu apa, jadi harus fokus ke situ. Jadi nggak ini ke yang lain-lain. Jadi nanti kalau misalnya yang lain-lain, misalnya kalau ini yang ceritain apa nih, kalau temanya keluarga ya sudah keluarga, nggak mungkin kan tema keluarga kok loncatnya ke hujan gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Jadi ya kalau temanya keluarga ya sudah fokus ke keluarga aja gitu kan, kalau temanya ke situ. Nah kalau temanya tentang cinta online ya udah fokus ke cinta online. Jadi kalau misalnya menceritakan siapa, ya menceritakan tokoh utama, ya udah tokoh utama aja, jangan diceritain semuanya kayak gitu. Kalau ceritain semuanya kan nanti melebar, jadi kurang fokus begitu teman-teman. Nah kemudian yang ketujuh adalah mengacu pada penghematan penggunaan kata. Jadi kata-katanya itu jangan boros, seperti tadi yang saya terangkan, kata-katanya jangan boros. Jadi hindari serangan-serangan kataku yang itu. Terus hindari subjek double dalam satu kalimat gitu kan. Terus artinya apa, yangku, terusnya ya, itu hindari serangan-serangan kata seperti itu. Nah kemudian yang terakhir adalah menggunakan variasi struktur kalimat. Jadi seperti misalnya jangan itu terus gitu kan. Misalnya melukis, ya kata-katanya jangan melukis, cari dong sinonim melukis, cari dong. Jangan kalau misalnya kemarin, nah masa mau kemarin lagi gitu kan, ya cari dong kata-kata persamaan kata kemarin itu apa gitu kan. Misalnya 2 hari yang lalu atau 1 hari setelah hari ini gitu kan, 1 hari sebelum hari ini gitu. Nah itu bisa begitu. Sekarang ya carilah kata-kata sekarang, apa persamaan kata sekarang begitu tadi itu. Terus misalnya kata-kata melukis ya bisa diganti dengan tarian kuas gitu kan, lebih menarik gitu. Nah itu saja ya teman-teman ya, maaf videonya pendek juga dan aku kelihatan sedih banget ya. Ya udah aku coba tersenyum deh, senyum walaupun berani mengatakan tidak, aku pun senyum. Ya ternyata kalau cari-cari informasi mengenai orang juga mendengar kenyataannya juga pahit juga ya. Seperti cerita novel. Sekarang pahit, aku pendam sendiri pahitnya. Oke, cukup sekian ya video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan tadi sedikit-sedikit ada curhat dan sorry jika ada kekurangan. Kemudian untuk syarat kalimat efektif itu apa saja, menyusul ya teman-teman ya, akan saya terangkan secara detail. Dan maaf videonya ini pendek, tidak panjang kali lebar. Oke. Cukup sekian ya video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.